Oke, baik anak-anakku kelas 3, siap ya kita mulai pembelajaran hari ini. Bu Guru awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, Bu Guru minta Mas Aiko, silakan Mas Aiko pimpin doa teman-temannya, Mas. Amin. Terima kasih Mas Aiko. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, maka pembelajaran kita dilancarkan, dimudahkan, dan nanti ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Alamin. Kemudian sebelumnya Bu Guru mau menanyakan kabar nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, tetap semangat ya anak ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi nih, jadi pembelajarannya belum bisa tatap muka secara langsung di kelas, ya pembelajarannya sementara lewat daring, seperti ini ya anak ya, tidak mengurangi semangat belajar kalian. Dan Bu Guru juga sudah melihat nih, kalian tetap semangat dengan kalian sudah hadir semuanya di web meeting hari ini. Ya, jadi anak-anak kelas 3 sudah hadir semua, alhamdulillah dalam keadaan yang sehat dan semangat tentunya ya nak ya. Kemudian sebelumnya Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, silakan nanti diikuti ya. Oke, baik anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, maka rasa nasionalisme kita jadi meningkat ya. Amin. Kemudian Guru izin share screen sebentar anak. Nah, Bu Guru share screen. Jadi Bu Guru mau bertanya nih untuk anak-anak kelas 3, siapa di antara kalian nih yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Wah, Masya Allah, semua anak-anak kelas 3 sudah melaksanakan sholat subuh. Bagaimana Mas Ida? Videonya dinyalakan, Bu. Videonya dinyalakan, Bu. Videonya. Nah, jadi Ibu Agustin terlihat gitu ya. Nah. Okay. Kadang mati sendiri. Ya, Mas Idam, bagaimana Mas Idam? Oh, Mas Idam sholatnya sudah di masjid. Ya, Mas Idam sholatnya di masjid ya Mas ya. Jadi betul ya. Jadi salah satu kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita melaksanakan sholat dimanapun, baik di masjid maupun di rumah. Kemudian anak-anak kelas 3, ada yang hobinya merawat tanaman di rumah? Oh, Mbak Dini, tanaman apa Mbak? Di rumah adanya bunga matahari. Oh, Mbak Rena juga di rumah ada bunga matahari. Terus bunga mataharinya diapakan Mbak Rena dan Mbak Dini di setiap harinya? Disiram. Supaya apa sih Mbak? Supaya tetap subur, betul ya, supaya tetap tumbuh. Nah, bagus ya, teman-teman yang lainnya bisa mencontoh Mbak Dini dan juga Mbak Rena nih, yang sudah bisa merawat tanaman dengan baik. Kemudian anak-anak kelas 3 ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Oh, Mas Rifki punya apa? Hewan apa di rumah yang dipelihara Mas? Ikan cupang. Oh, ikan cupangnya diapakan Mas Rifki setiap harinya? Diberi makan. Nah, teman-teman yang lainnya juga bisa mencontoh Mas Rifki nih. Jadi tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pada tema 8 subtema kedua, pembelajaran keempat. Ada muatan PPKN di situ tentang sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Apa sih Bu Guru hubungannya? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya, nanti kalian bisa menemukan itu. Dan selanjutnya ada bahasa Indonesia menyusun peta konsep dari teks bacaan. Ya, nah adapun tujuan yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama dapat menyebutkan simbol sila ke-1 Pancasila dengan tepat, dan terakhir kalian dapat menyajikan 5 informasi pada teks bacaan ke dalam peta konsep tentang lambang pramuka. Jadi seperti itu ya Naya, nanti rangkaian pembelajaran yang akan kita. Nah selanjutnya guru punya cerita. Kalian pasti suka mendengarkan cerita ya.
Nah, dengarkan. Jadi ada Adi, Bima, Catur sedang bersepeda pada siang hari. Mereka asik berkeliling desa sambil bercengkrama melihat sekeliling. Nah, seperti kalian ya, suka bersepeda? Oh, Mbak Dini dan Mbak Rena hobinya bersepeda. Mbak Anissa juga. Oke, ya kemudian guru lanjutkan nih. Mereka istirahat di bawah pohon sambil meneguk bekal minum yang dibawa. Bima melihat jam tangan yang dipakainya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang kurang 1 menit nih nak. Jadi tak lama kemudian terdengar suara azan zuhur. Gitu. Ya, Bima kemudian bergegas mengayuh sepedanya pulang ke rumah untuk menunaikan sholat subuh. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh Adi dan Catur. Mereka justru melanjutkan bersepeda karena mereka merasa belum puas nih bersepedanya. Sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore. Bagaimana Mbak Anissa? Iya betul, sudah masuk waktu azan asar ya, sudah masuk waktu sholat asar. Nah, jadi mereka setelah kalian mendengarkan cerita dari Bu Guru, menurut kalian benarkah yang dilakukan oleh Bima? Bagaimana Mbak Eka? Betul. Nah, memang apa sih yang dilakukan oleh Bima? Dia bergegas sholat zuhur, betul ya, walaupun sedang asik bermain sepeda, tetapi tidak melupakan kewajiban dia. Kemudian bagaimana dengan sikap yang dilakukan oleh Adi dan Catur? Bagaimana Mas Eko? Iya, nah, kata Mas Eko tidak setuju. Nah, kenapa sih Mas Eko bisa tidak setuju? Nah, betul, karena Adi dan Catur melalaikan sholat perintah agama. Nah, apa sih hubungannya dengan itu? Kita lebih lanjut ya. Sekarang Bu Guru punya gambar lagi nih. Apa yang kalian lihat? Gambar apa nak? Nah, betul. Ada mas-mas sedang selfie. Betul yang dikatakan Mbak Fida nih. Terus bagaimana Mbak? Kata Mbak Safira, Mbak Safira tidak suka. Karena apa? Mas-mas selfie-nya dia menginjak tanaman. Nah, ini apa namanya? Beda dengan yang kita lakukan ya. Anak-anak kelas 3 ada tanaman dirawat dengan baik. Tapi ini mas-masnya malah justru merusak tanaman, betul. Nah, ini semua nanti ada hubungannya nih dengan sikap yang sudah dengan sila ke-1 Pancasila. Nah, apa sih nanti kalian harus bisa menyimpulkan. Ya. Kemudian Bu Guru punya video nih. Suka nonton video? Suka ya Naya? Kita simak video apa sih di dalamnya? Ternyata video tentang apa ya? Kalian lihat. Oke, sudah ditonton semuanya ya. Nah, kegiatan apa yang dilakukan dalam video tersebut? Betul, Mbak Fida, ada anak-anak yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian setelah sholat mereka ngapain? Betul, ya berdoa. Betul, setuju Bu Guru yang dikatakan dengan Mbak Rena. Ya, perlukah untuk kita contoh? Menurut kalian bagaimana nih? Perlu Bu Guru. Nah, Mas Rifi katanya perlu Bu Guru karena merupakan kegiatan yang menunjukkan perilaku melaksanakan perintah agama. Nah, ini semua ada hubungannya dengan materi kita tentang sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Nah, apa sih hubungannya, Bu? Nah, agar kalian dapat menyebutkan simbol ke-1 Pancasila dan kemudian menyimpulkan serta menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, maka kalian nanti silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang Bu Guru bagi ya. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, LKPD yang pertama nanti kalian silahkan kerjakan perintah petunjuk kegiatannya, silahkan diikuti. Nah, mulai dari kalian menyimak video,
Nah, kemudian mengerjakan soal-soal berdasarkan tayangan video tersebut. Kemudian nanti ada cerita. Nah ceritanya, linknya sudah Bu Guru bagikan ini. Ya, sudah Bu Guru siapkan di Google Drive. Nanti kalian bisa klik, ya, bisa lihat di situ rekaman suaranya, bisa didengarkan. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan soal. Dan di akhir kalian dapat menyimpulkan 3 sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Gitu ya nak ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah paham semua, bagus. Kemudian silakan kalian bekerja kelompok, nanti Bu Guru pandu via WA Group ya. Nah, sesi ini Bu Guru akhiri, silakan kalian berkelompok. Terima kasih. Baik anak-anak, kalian sudah semuanya mengerjakan LKPD tadi, sudah kalian kirimkan juga via Google Drive, via Google Form ya, yang sudah Bu Guru bagikan linknya. Nah nanti salah satu di antara kalian mempresentasikan nih hasil LKPD kalian. Ya, presentasikan hasil LKPD kalian. Silakan, ada yang mau presentasi? Kelompoknya Mas Aiko. Nah, kelompok 1 ya Mas ya. Nah, silakan Mas Aiko presentasi. Nah, sembari Mas Aiko presentasi, Bu Guru akan menampilkan hasil presentasi hasil LKPD yang kedua, hasil LKPD yang pertama dari kelompok praja ya, kelompoknya Mas Aiko. Nah, biar teman-teman yang lainnya dapat melihat dan nanti menanggapi. Nah, ini kelompoknya Mas Aiko ya, ada Mas Idam, Rifki, kelompok praja. Nah, Mas Aiko dan Mas Idam sudah mengerjakan soal yang ada di LKPD tersebut, sudah mendengarkan ceritanya, sehingga dapat menyimpulkan 3 sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Nah, menurut teman-teman, ada yang mau berpendapat? Bagaimana Mbak Fida? Mbak Fida menyebutkan ada yang beda. Menyimpulkan ada yang beda, apa Mbak Fida? Nah, Mbak Fida menyimpulkan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain ini, boleh, betul ya. Jadi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga termasuk sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Ya, betul Mbak Fida. Nah, kemudian berarti kalian sudah bisa menyebutkan atau menyimpulkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, ya nak ya. Nah, Bu Guru tampilkan kembali. Sebentar. Bu Guru tampilkan. Nah, jadi tadi sudah kalian berpendapat. Nah, nih, jadi yang sudah kalian simpulkan bersama ya, itu ada apa saja? Sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Yang pertama nih, sesuai dengan gambar, betul, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya ya. Karena kita sebagai seorang muslim, maka kita melaksanakan sholat. Kemudian ini apa? Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berdoa merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus perhatikan nih, ada gambar, kalau kalian perhatikan, ada banyak orang di sini ya, tetapi dengan pakaian yang berbeda, yang dapat kalian simpulkan bahwa mereka agamanya sama apa berbeda? Berbeda, betul ya, betul Mbak Eka. Jadi agamanya berbeda, tetapi mereka terlihat bagaimana? Oke, rukun, betul Mbak Safira. Jadi kita harus rukun kepada antar pemeluk agama, walaupun agamanya berbeda. Dan yang terakhir nih, seperti yang sudah kalian lakukan juga di rumah ya, nah, merawat tanaman, salah satunya dengan cara menyiramnya. Oke, nah jadi tadi sudah kalian simpulkan bersama bahwa yang sikap apa saja yang sesuai dengan sila ke-1? Ya Pak, sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Nah, yang pertama
betul yang dikatakan Mbak Fira. Nah, ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian apa lagi? Mas Aiko? Ya, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian apa lagi? Ya, betul Mbak Fida. Nah, berkata jujur Bu Guru. Ya, berkata jujur. Nah, terus apa lagi? Mbak Eka, iya. Ya, tadi apa? Rukun antar pemeluk agama. Ya, terus merawat tanaman dengan baik. Nah, ini termasuk sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Jadi sudah kalian simpulkan bersama ya. Silakan dicatat karena ilmu kalau kalian mengingat-ingat saja tuh ingatan kita itu tidak lama ya. Tapi kalau dicatat ketika lupa bisa dibuka kembali. Sudah selesai dicatat? Oke, bagus. Selanjutnya, jadi kalau kita sudah menyimpulkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, ternyata kalau kita hubungkan dengan cerita yang Bu Guru tadi sudah bacakan, Adi, Bima, dan Catur, kemudian ada Mas Selvi, nah itu bagaimana menurut kalian? Oke, betul Mbak Safira ya, jadi tidak sesuai dengan sikap yang sesuai pada sila ke-1. Nah, betul ya, jadi kita sudah mengetahui sikap yang sesuai dengan sila ke-1, silakan nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 itu juga sesuai dengan kegiatan kita pada kegiatan pramuka. Nah, nih, Bu Guru tampilkan. Oke, jadi sesuai dengan nilai dasar dharma. Nah, dasar dharma pramuka yang pertama dan yang kedua. Ada yang bisa menyebutkan dasar dharma yang pertama? Nah, oke Mas Idam, betul. Ya, jadi dasar dharma yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatannya bisa dilakukan seperti ini ya. Jadi wujud nyatanya kalian beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila ke-1. Dan cinta alam dan sama manusia ya, jadi dan kasih sayang sama manusia wujudnya salah satunya dengan menanam pohon nih, bergotong royong menanam pohon, melakukan penghijauan, betul ya. Nah, jadi cinta alam juga tidak hanya kegiatannya seperti ini ya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan pohon tanaman dengan sebaik mungkin. Dan berbicara masalah manfaat, ada pohon yang dijuluki sebagai pohon dengan sejuta manfaat. Ada yang tahu? Betul, apa Mbak Anissa? Betul ya Mbak Anissa, pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu dari atas sampai bawah, seluruh bagiannya dapat kita manfaatkan. Nah, sehingga perlu kalian tahu nih, lambang gerakan pramuka juga diambil pada bagian pohon kelapa. Nah, apa yang kalian lihat? Atau apa yang kalian ketahui nih tentang gambar yang kalian lihat? Betul ya, itu tunas kelapa Bu. Nah, dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka. Nah, nantinya silakan kalian lebih lanjut lagi untuk memahami arti lambang gerakan pramuka, kenapa dipilih sebagai tunas kelapa. Nanti kalian bisa membuatnya dalam peta konsep agar memudahkan kalian dalam belajar. Nah, Bu Guru sudah memberikan contoh nih, peta konsep menunjukkan contoh. Nanti peta konsep itu banyak ya bentuknya. Nah, kalian nanti bisa berkreasi. Nah, agar kalian dapat menyusun peta konsep dengan baik, maka kalian harus memahami langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, kalian harus menuliskan semua hal-hal yang penting dari teks bacaan tersebut. Terakhir, kalian letakkan semua yang sudah diuraikan ke dalam peta konsep.
Seperti itu ya nak ya. Nah selanjutnya silahkan kalian nanti berdiskusi kembali agar menemukan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Nah, sehingga kalian dapat menyusunnya ke dalam peta konsep. Nanti kalian berdiskusi lewat LKPD kedua. Nah nanti setelah LKPD-nya sudah selesai kalian diskusikan, silahkan diupload pada link yang sudah Bu Guru sediakan ini. Ya, Bu, nanti sudah cukup Bu. Oke. Sudah cukup praktek mengajarnya karena sudah 20 menit. Ini ya, kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Oke, monggo Bu Tri Saptuti selaku penguji 1. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya, saya dulu menanyakan Bu Agustin ya. Tadi terima kasih sudah mempresentasikan PP yang sudah dibuat ya, ditayangkan. Baiklah, untuk ya, baiklah. Untuk pertama, Bu Tri ingin tahu bahwa Bu Agustin mengajar di kelas 3, benar ya? Ya, kelas 3 Ibu. Kelas 3. Mupelnya PPKN dan Bahasa Indonesia. PPKN dan Bahasa Indonesia, Ibu. Ya, baiklah. Untuk PPKN, tadi ada gambar-gambarnya yang itu ya, judulnya sikap yang sesuai dengan Pancasila, itu ya? Iya, Bu. Sikap yang bahasa Indonesia? Yang bahasa Indonesia peta konsep, Ibu, menyusun peta konsep. Menyusun peta konsep. Dari kelas 3 sudah bisa menyusun peta konsep, diberi contoh tidak? Diberi contoh, Ibu. Jadi di LKPD-nya sudah ada contohnya. Oke. Sudah ada langkah-langkah pengerjaannya juga. Untuk materi PPKN, ya itu ada judul gambarnya satu ya, sikap yang sesuai dengan itu. Masing-masing gambar kan berbeda-beda. Apa tidak perlu diberi judul sendiri itu, gambar laki apa? Jadi maksudnya yang menjelaskan. Nah, kenapa tidak diberi judul? Agar anak juga menyebutkan, Bu, dengan melihat gambar, anak kan akhirnya bisa menyimpulkan, oh iya itu gambar tentang melaksanakan ibadah, terus sampai beberapa gambar itu. Biar anak bisa menyebutkan atau hanya mengamati. Model pembelajarannya, Bu, tadi apa? PBL, Ibu. PBL, tadi di awal PBL, Bu. Oke. Langkahnya, yang pertama tadi saya sudah sajikan masalah, Bu. Ya. Orientasi pada tadi yang cerita tentang Adi Bima Catur dan ada gambar orang sedang selfie, Ibu. Yang menginjak tanam di atas kebun ya, begitu ya. Oke. Untuk tadi evaluasinya apa? Tadi belum nampak yang apa? Tadi kan karena banyak ini akhirnya tidak sampai ke evaluasi. Nantinya evaluasi. Coba ya bisa disampaikan bagaimana evaluasinya nanti? Setelah sudah disiapkan. Ya, selesai di kegiatan inti, nanti mereka ada refleksi, kemudian guru berikan penguatan, Bu, dan setelah itu mereka kesimpulan dari pembelajaran, kemudian mereka saya berikan evaluasi 10 soal dalam bentuk soalnya via Google Form, Bu. Ada 10 soal. Nah, setelah itu nanti ada tindak lanjut dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh anak. Gitu, Bu. Jadi evaluasinya ada sikapnya, pengetahuan, terus keterampilan. Yang keterampilan apa? Keterampilan yang pertama untuk muatan pelajaran PPKN, anak dapat ini, Bu, menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Mengumpulkan? Sudah ada instrumennya. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, Ibu. Rubriknya juga sudah ada. Menunjukkan itu termasuk terampil ya? Keterampilan, Bu. Keterampilan. Iya, Bu. Terus siswanya
Bagaimana cara menunjukkannya? Karena katanya pembelajarannya luring. Oke. Nah, tadi ketika mereka salah satunya kan poinnya mereka ada ini ya Bu. Saya tanyakan mereka untuk di awal itu sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian mereka juga berdoa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu juga masuk sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila, gitu Bu. Ya. Lalu berkata jujur. Kan, jadi bu gurunya tidak melihat langsung. Nah, lihat apa yang tadi kan saudara melihat apa? Bisa menilai kalau dia terampil begitu. Gambarnya atau kiriman videonya atau apa yang sudah diupload di katanya daring toh ini? Yes, daring Ibu. Ya, daring. Dari mana Bu gurunya bisa lihat dia terampil dalam penilaiannya terus kelihatan dia sudah terampil melaksanakan lewat apa? Tadi kan pada proses pembelajaran anak-anak juga ada kegiatan berdoa ya Bu. Nah, anak-anak sudah menunjukkan kegiatan berdoa itu artinya kan dia sudah melaksanakan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila Ibu. Karena pada poin sikap yang sesuai dengan sila ke-1 salah satunya itu. Berdoa. Ya. Contohnya berdoa begitu. Oke, Bu. Ya, baiklah. Untuk kemudian tadi sudah dicontohkan ya lampiran LKPD-nya. Iya Bu, sudah tadi saya tampilkan. Ya, udah oke. Untuk saya kira cukup. Ya, untuk memodel sudah. Ya Mbak Ratna, Bu Ratna. Sudah cukup Bu, saya kembalikan. Bu Ratna mau melanjutkan. Masih ada waktu Bu. Masih sisa banyak waktu loh. Ya nggak apa-apa, nanti tambah lagi sebentar. Bu Agustin. Oke, Bu Ratna. Ini materinya ada bahasa sama ada PKN ya Bu ya. PKN. Ya. Oke, penjabaran materi dari PKN-nya kan terkait sila ya Bu ya, sikap yang sesuai sila ke-1 ya Bu ya, kalau tidak salah ya, baru sila 1 ya Bu. Oke, terkait sikap sila 1 dan bahasanya tentang teks ya Bu ya, informasi. Teks. Teks informasi. Ya. Oke, uraian materi yang dijelaskan di bahan ajar Ibu apa saja? Apakah itu sudah cukup luas dan mendalam atau belum? Silahkan mungkin bisa disampaikan. Iya, jadi pada materi ajar yang sudah saya susun, saya kembangkan di awal memang kan materi ajar disusun berdasarkan masalah ya Bu, berbasis masalah. Jadi pada pembelajaran pada materi ajarnya saya tampilkan masalah terlebih dahulu di situ. Nah, nanti materi ajarnya sebagai tentang pengamalan sila ke-1 itu sebagai solusi dari materi tersebut seperti itu Bu. Dan nanti ditambah pada materi muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat peta konsep, menyusun peta konsep. Di situ saya berikan juga langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam membuat peta konsepnya ada ya Bu ya? Ada Ibu. Oke. Dan materinya saya ambil bukan dari buku guru maupun buku siswa Bu. Jadi saya dari internet sumbernya dan dari buku ada. Oke. Dari kegiatan pembelajaran Ibu di akhir kan ada refleksi pembelajaran atau apa yang dilakukan Ibu untuk mengajak siswa untuk refleksi diri gitu dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Tadi kan soalnya belum sampai akhir ya Bu ya. Jadi pada saat kegiatan refleksi, saya sebagai guru menanyakan materi apa saja yang sudah dipelajari hari ini, kemudian anak
otomatis menjawab ya Bu. Kemudian saya berikan pertanyaan lagi terkait materi apa yang dianggap sulit, kemudian materi apa yang menarik bagi siswa, seperti itu. Ibu menghubungkan tidak apa yang sudah dilakukan hari itu, apa yang sudah dipelajari hari itu dengan kehidupan mereka, Bu, dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Bagaimana menghubungkan itu terkait materi bahasa dan ini ya, dua-duanya ya, PKN dengan bahasanya ya Bu ya. Jadi nanti di akhir itu kan sebenarnya sudah otomatis ini ya, berkaitan sikap yang sudingan sila ke-1 Pancasila. Jadi nanti saya minta untuk masing-masing peserta didik sebagai tindak lanjut ya dari pembelajaran hari itu, maka saya minta setiap peserta didik untuk membuat peta konsep yang isinya tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila ke-1 di keseharian mereka, Ibu. Jadi tadi kan anak-anak juga sudah menyebutkan bahwa mereka sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian mereka merawat tanaman dengan cara menyiramnya, dan ada juga yang memelihara hewan dengan cara memberi makan dan minum setiap harinya, kayak gitu Bu. Jadi kalau terkait tadi kan bahasanya membuat peta konsep ya Bu, penerapan sendiri. Jadi kan dari setelah pembelajaran siswa tahu bagaimana cara membuat peta konsep ya Bu ya, langkah-langkah membuat peta konsep. Nah, di situ bagaimana menyampaikan mereka bahwa peta konsep ini juga bermanfaat nih bagi kita, kegunaan peta konsep bagi mereka. Gitu. Jadi setelah mereka menyusun peta konsep, tadi belum sampai ke situ ya Bu. Nanti di situ saya meminta peserta didik untuk membandingkan menurut mereka setelah mereka membuat peta konsep, bandingkan lebih mudah mana untuk memahami suatu informasi pada teks yang disajikan dalam bentuk peta konsep atau masih dalam bentuk teks bacaan. Nah, mereka akan menjawab lebih mudah untuk memahami informasi itu ketika sudah disajikan dalam bentuk peta konsep, seperti itu Bu. Oke, ya Bu, selanjutnya nih, apa yang Ibu ketahui tentang penilaian otentik Bu? Jadi penilaian otentik itu tidak hanya penilaian pengetahuan saja Bu, kognitifnya anak saja, tetapi ada sikap dan juga ada keterampilan, seperti itu, sesuai dengan penilaian yang ada di kurikulum 2013 Bu. Mulai dari KI 1, KI 2, KI 3, sampai KI 4, kayak gitu Bu. Pada pembelajaran Ibu, apakah ketiga aspek itu sudah dilakukan? Nah, alhamdulillah, insya Allah sudah ya Bu ya. Jadi pada instrumen penilaian juga sudah saya rancang untuk penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga sampai keterampilan. Untuk sikap, instrumennya apa Bu? Instrumen yang digunakan untuk ketiganya, instrumen yang digunakan. Untuk sikap, penilaian sikap sendiri, di sini saya menggunakan ini ya, jadi observasi Ibu. Jadi di situ butir penilaiannya untuk spiritualnya itu ketaatan beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu untuk penilaian sikap spiritualnya, dan di situ ada rubriknya juga, bisa diamati gitu ya. Kemudian untuk penilaian sikap sosialnya, di situ ada disiplin dan juga percaya diri. Nah, disiplin di situ dibuktikan bisa kita lihat ketika anak masuk ke dalam web meetingnya itu Bu, apakah sudah tepat waktu, disiplin waktu, atau ada yang terlambat, seperti itu. Dan ada percaya diri ketika mereka mempresentasikan hasil LKPD yang sudah didiskusikan. Ya, ada lembar observasinya ya Bu ya? Ada Ibu, ada lembar observasinya, ada rubriknya juga. Untuk penilaiannya, baik dari proses maupun akhir ya Bu ya, itu sudah mencakup HOTS belum? Atau sudah mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswanya atau belum Ibu? Sesuai yang sudah saya rancang, sudah Ibu. Dalam perangkat pembelajaran itu sudah ada muatan HOTS-nya. Di mana? Mungkin silahkan disebutkan. Ya, ketika mereka
maka anak-anak akhirnya dapat menyimpulkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1 berdasarkan temuan mereka sendiri, Ibu, dari hasil yang mereka kerjakan pada LKPD yang pertama itu, dan mereka juga dapat menyusun peta konsep sesuai dengan LKPD yang kedua, gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa ada muatan HOTS di situ, dan pada penilaian pengetahuannya juga sudah saya tampilkan, sudah saya sajikan soal-soal yang HOTS gitu, Bu. C berapa? Di situ ada C4 dan juga C5. Oke. Ya. C4-nya. Ya, Bu. Pembelajaran Ibu, apakah penerapan teknologi digitalnya sudah diterapkan ke dalam pembelajaran Ibu, misalnya dalam ini ya Bu, dalam mengembangkan materi, kemudian dalam atau menyusun bahan ajar, kemudian dengan penerapan teknologi di pelaksanaan pembelajaran dan penerapan teknologi di evaluasi, apakah sudah semuanya itu sudah mengintegrasikan teknologi di dalamnya? Sudah, Bu, sesuai yang sudah saya rancang di materi ajar, saya sajikan selain ada teks gitu ya, Bu, ada video dari YouTube juga saya sajikan di situ untuk materi ajarnya. Kemudian dalam proses pembelajarannya juga saya tampilkan media pembelajaran dari PowerPoint, kemudian di situ saya selipkan YouTube, video dari YouTube, kemudian ada link-link Google Drive gitu ya, Bu. Dan penilaian evaluasi kognitifnya juga saya sajikan di dalam bentuk Google Form. Menggunakan platform Google Form ya? Ya, saya rasa sudah mewakili TPEC seperti itu, Bu. Dari pembelajaran kegiatan yang Ibu lakukan di sini yang cukup itu adalah, oh ini loh yang saya yang inovatif di pembelajaran saya itu ini. Mungkin Ibu bisa menunjukkan di bagian saat apa nih? Nah. Tentunya dari medianya ya, Bu, sudah berbeda dengan yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Kemudian dalam penyajian LKPD, Bu, di situ anak menonton video lewat link YouTube yang sudah saya cantumkan di situ. Kemudian pada ceritanya, kan di situ di LKPD ada cerita untuk menyimpulkan sikap yang sesuai dengan sila ke-1, saya sajikan dalam bentuk rekaman suara yang saya rekam sendiri, kemudian saya upload di Google Drive. Linknya saya bagikan ke anak. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Lagi, Bu, pertanyaan dari saya. Teori belajar nih, Bu. Teori belajar yang Ibu pahami ada apa saja? Ada teori belajar behaviorisme, behavioristik gitu ya, terus humanistik, konstruktivisme, seperti itu. Ya, terus apalagi ya, Bu? Teori belajar, ya kurang lebih itu, Bu, konstruktivisme, kemudian behaviorisme, humanistik. Satu lagi ada kognitif ya, Bu ya. Iya, kognitif. Oke, pembelajaran Ibu ini sekiranya menerapkan menyinggung teori belajar yang mana ini, Bu? Menurut saya teori belajar yang ini, Bu, konstruktivisme. Jadi kalau teori belajar konstruktivisme itu kan jadi memandang peserta didik itu dia punya bekal pengetahuan yang dibawanya, Bu. Kemudian pengetahuan yang nanti yang diperoleh itu bukan hanya sekedar dijejali dari guru, tetapi dari pengalaman, bukan dengan pengalaman nyata siswa. Jadi siswa membangun sendiri pengetahuannya, begitu ya, Bu ya? Membangun sendiri pengetahuannya didasarkan dengan pengalaman nyata dari peserta didik. Oke, kalau gaya belajar ada apa saja, Bu? Untuk gaya belajar ada teacher center, ada student center, Ibu. Itu pendekatan gaya belajar siswa. Belajar siswa. Ada yang ini, Bu, audio visual,
Ya, oke. Kira-kira ini pembelajaran yang Ibu lakukan ini dapat memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar apa? Mungkin bisa ditunjukkan juga, oh ini loh alasannya bisa audio karena ini misalnya. Silakan. Ya, yang pertama audio Bu, audio di situ saya rasa semua mencakup Bu, ada audio, visual dan audio visual. Untuk audio sendiri ketika anak mendengarkan materi yang dari guru gitu kan. Terus yang kedua ketika anak mendengarkan rekaman cerita, nah, itu sudah mewakili untuk gaya belajar anak, memfasilitasi anak dengan gaya belajar audio. Kemudian visual, saya sajikan gambar-gambar Bu. Nah, anak-anak kan jadi melihatnya. Kemudian audio visual dari video-video yang saya tampilkan. Oke. Pendekatan yang digunakan, pendekatannya apa Bu? Ini pembelajarannya? Student center Bu. Center. Scientific menerapkan 5M-nya ada? Ada mengamati, menanya, ada Bu. Oke, di awal mengamati. Menanyanya saat apa tadi ya Bu ya? Ketika kita setelah anak-anak mengamati, kemudian kan ada kegiatan tanya jawab di situ, seperti itu Bu. Oke, yang tanya gurunya atau siswanya nih? Ada siswa juga ada guru Bu. Nah di situ memang kita pembelajaran belum lengkap nih pengapunten. Ya karena kebanyakan biasanya saintifiknya yang menanya gurunya ini bukan siswanya. Karena di situ diharapkan siswanya gitu ya. Dan bagus tadi pembelajaran sudah cukup bagus. Mungkin bisa tadi kan di awal mengamati video ya Bu ya. Nah itu bisa itu nanti setelahnya siswa diberi kesempatan untuk bertanya dahulu. Jangan gurunya dulu yang bertanya, tetapi siswanya yang bertanya dahulu. Gitu. Iya Bu. Kemudian Putri, mungkin ada yang ditambahkan? Putri? Masih di mute, Bu. Mikrofonnya masih di mute. Putri? Mikrofonnya masih mute. Oke. Sudah cukup baik bahan ajarnya berbasis. Ini menggunakan problem based learning ya Bu ya? Iya Bu, PBL Ibu. PBL. Langkahnya apa saja Bu PBL? Ayo hafal tidak nih? Ayo, tidak usah keliling. Yang pertama, saya sudah di perangkat juga ada orientasi masalah Ibu. Terus orientasi masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar Bu. Ya, untuk belajar. Terus membimbing kita sebagai guru membimbing peserta didik dalam menemukan konsep tadi ketika anak sudah diberikan belajar ya. Terus selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil temuan mereka. Dan terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti itu Bu. Khasnya apa nih Bu? Yang digunakan, masalah yang digunakan dalam problem based learning itu harus apa karakteristiknya PBL ini? Nyata Ibu. Jadi dalam kehidupan nyata peserta didik. Jadi permasalahan yang digunakan adalah permasalahan nyata. Oke, Putri silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya kira tadi ya sudah. Ya, terima kasih. Sudah banyak Bu Ratna menyampaikan, memberikan pertanyaan dari cukup. Sebenarnya mau satu lagi, tapi kayaknya sudah enggak. Ya, ini hanya mau tanya tindak lanjutnya nanti bagaimana setelah saudara mengajarkan itu kepada siswanya. Tapi kalau tidak, saya sudah ditanyakan Bu Ratna ya tadi. Ya, tadi ketutul itunya tak boleh. Sudah cukup. Ya, terima kasih Bu Agustin, ujiannya sudah selesai. Penyajian cukup menarik, hanya saja tadi waktunya ya kurang ya Bu ya, kami alami. Bu Agustin sudah menjawab pertanyaan cukup baik. Monggo saged live. Semoga kita berjumpa lagi ya Bu ya.
Walaupun kan berarti nanti untuk rekamannya bagaimana Bu? Jadi nanti kami juga diminta untuk merekam, dikirimkan ke admin kok Bu. Gitu. Nanti Ibu lapor saja ke Bu Dwi, Ibu tadi ada kendala, jadi disampaikan saja tidak muncul rekornya gitu ya. Dan waktu terus berjalan. Matur nuwun Bu Ratna, Bu Tri Saptuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.